Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Sesuatu yang dilakukan berlebihan sampai kecanduan tentunya bakalan berdampak buruk kan untuk kita. Apalagi kalau sesuatu itu adalah main slot. Tentunya kalian yang nonton video ini udah familiar lah ya sama permainan slot. Kalau belum tahu, mending nggak usah dicari cuy. Jadi, pelaku di kisah kali ini adalah seorang penjudi slot yang nggak waras. Saking nggak warasnya, dia sampai rela tuh melakukan apapun untuk bisa tetap menekuni kecanduannya itu yang udah kelewat batas cuy. Termasuk ngebajak ibu kandungnya sendiri sampai meninggal dunia. Ini bukan cerita karangan, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang anak yang tega ngebajak ibu kandungnya sendiri karena nggak dikasih uang buat main slot. Dan kasus ini lagi hangat-hangatnya cuy. Karena memang baru-baru ini viral di mana-mana. Yang bikin kasus ini terasa begitu miris. Karena cerita ini di dalamnya menyentuh hati kita semua. Terutama bagi siapapun yang pernah menjadi seorang anak dan bagi setiap ibu yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Kisah ini bukan cuma tentang sebuah peristiwa tragis, tapi juga tentang luka yang menyayat hubungan paling dekat dalam hidup manusia. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton! Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korbannya, Siti Anawati atau biasa dipanggil Siti. Dia adalah seorang perempuan lansia berumur 63 tahun yang berasal dari Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Namun, Siti tinggal di Desa Danau Belindang, Kecamatan Mulak, Sebingkai, Kabupaten Lahat, yang jaraknya sekitar 20 menit dari daerah asalnya. Di rumahnya itu, dia tinggal berdua aja tuh dengan anak laki-laki bungsunya. Keseharian lansia itu adalah menjadi IRT atau ibu rumah tangga cuy. Dia memulai hari dengan bersih-bersih, lalu masak nasi buat dia dan anak bungsunya itu. Lalu Siti juga membersihkan rumah dan sesekali pergi tuh untuk mengunjungi keluarganya di desa sebelah. Selain itu, Siti juga punya kebun karet yang nggak jauh tuh dari rumahnya. Kebun karet itu tiap hari dia kunjungi untuk mengecek keadaan karet-karet yang dia tanam cuy. Warga-warga di desa mengenal Siti ini sebagai seorang lansia yang menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang bersama anaknya di rumah sederhana mereka. Sekarang saya memperkenalkan pelaku yang kejamnya ngalahin malin kundang ini cuy. Ahmad Faroshi. Dia adalah seorang laki-laki berusia 23 tahun yang berasal dari Desa Karangdalam juga. Dia adalah anak bungsu dari Siti Anawati yang masih tinggal serumah dengan ibunya itu. Di usianya yang sebenarnya udah cukup tuh untuk memulai kehidupannya sendiri. Ahmad Faroshi atau yang biasa dipanggil Ahmad itu nggak jelas sehari-harinya itu cuy. Sebenarnya ngapain aja dia. Tapi yang jelas dari seorang Ahmad adalah kecanduannya untuk bermain slot. Bagi yang belum tahu apa itu slot, sini saya jelasin dulu sedikit cuy. Slot itu adalah salah satu jenis perjudian yang mana nih pemain bakalan ngeluarin uang buat muter mesin untuk ngetes keberuntungan mereka. Dan kalau mereka beruntung, mereka bisa dapat hadiah. Kalau enggak, ya mereka akan merugi dan uang mereka bakalan hangus tuh. Jadi, Ahmad nemuin mainan ini di suatu hari lewat internet. Terus di situ, dia iseng-iseng buat nyobain. Nah, karena dia tergiur sama peluang kalau dia menang, dia terus saja tuh mengejar keberuntungannya yang sebenarnya nggak pernah dijanjikan buat dia. Kecanduan ini akhirnya membutakan mata dan akal sehatnya si Ahmad cuy. Dan karena udah nggak ada akal sehat, Ahmad ini rela tuh melakukan apapun buat bisa main slot terus-terusan. Walaupun tanpa kepastian gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Ahmad ini ngebun-bun ibu kandungnya sendiri?
Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus. Awalnya, Ahmad dan ibunya hidup dengan tenang di Desa Danau Belindang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat. Sehari-harinya, Ahmad habiskan dengan browsing internet sambil nahan gairahnya untuk mencoba main slot setiap detiknya. Bagi Ahmad, main slot itu udah kayak bernapas aja cuy. Jadi, kalau dia nggak main sehari aja tuh, dia ngerasa nggak tenang di hatinya, kayak gelisah gitu. Sayangnya, dia terpaksa harus nahan nafsunya karena dia udah nggak punya uang lagi untuk dipakai main judi slot itu. Tapi Ahmad yang udah bener-bener kecanduan, dia muter otak biar dia tetap bisa main slot. Dia pun punya ide buat minta uang ke ibunya Siti yang waktu itu cuma perempuan lansia IRT yang sehari-hari kerjaannya ngurus kebun karet. Dan tepat pada tanggal 28 Maret 2026, Ahmad akhirnya mutusin tuh untuk minta uang ke ibunya saat mereka berdua lagi berada di rumah mereka. Tapi mendengar permintaan anak bungsunya itu, Siti ini jadi kesal cuy. Dan dia nolak mentah-mentah permintaan itu. Lalu Siti bilang begini, "Kamu jangan malah minta uang buat judi slot nak. Ibu sudah tidak punya uang lagi. Sampai kapan kamu mau hidup seperti ini, ha? Umurmu sudah segitu, tapi masih bergantung aja pada orang tua. Hidup terlunta-lunta, tapi uang yang ada malah kamu habiskan buat judi slot. Coba kamu sadar nak, sadar. Ibu ini bukan tidak sayang sama kamu, tapi hati ibu ini sudah benar-benar capek nak melihat kamu terus jatuh di kesalahan yang sama." Ahmad yang ditolak mentah-mentah pun kesal tuh sama ibunya. Saking keselnya si Ahmad ini, dia sampai mengancam buat ngebun-bun ibunya sendiri kalau nggak dikasih uang buat main slot cuy. Tapi Siti tetap kekeh tuh nggak ngasih si Ahmad ini uang yang dia minta. Setelah Siti nolak lagi, dia pun langsung mukulin Siti dan ngambil parang di rumah mereka. Setelah itu, dia langsung membakar leher ibunya sampai ibunya itu kehilangan banyak darah dan meninggal dunia seketika. Setelah ibunya meninggal, Ahmad sempat panik buat menyembunyikan apa yang baru dia lakukan. Karena Ahmad gak mau kalau sampai dia ditangkap polisi lalu diadili cuy. Jadi dia pun menyusun rencana buat menghilangkan jejak pembunuhannya dia itu. Pertama, dia berusaha untuk membakar jasad ibunya. Cara itu dia lakukan dengan nyiram bensin ke jasad ibunya itu, lalu membakarnya pakai api. Tapi jasadnya lama sekali hangus dan Ahmad jadi khawatir kalau dia ketahuan sama warga sekitar. Dia pun mikir cara kedua, yaitu dengan mengubur ibunya sendiri. Waktu itu dia nyiapin karung buat masukin jasad ibunya. Tapi sayangnya jasad ibunya nggak muat buat masuk karung itu. Jadinya dia berpikir lagi, gimana nih caranya biar jasad ibunya itu muat kalau masuk karung. Akhirnya dia mutusin buat memutilasi jasad ibunya cuy. Lalu setelah memutilasi ibunya, dia masukkan potongan-potongan badannya Siti ke dalam 3 karung. Setelah itu Ahmad menentukan tempat penguburan 3 karung berisi potongan badan manusia itu. Pilihannya jatuh ke kebun karet mereka yang letaknya nggak sampai 20 meter dari rumah mereka cuy. Ahmad pun membayar 2 warga desa untuk menggali tanah di kebun karet mereka. 2 warga desa yang bernama Raju dan Nando itu dia bohongi kalau tujuannya menggali tanah ini adalah untuk menanam pohon karet. Jadi akhirnya 2 warga itu mau-mau aja tuh disuruh buat menggali. Setelah selesai menggali, 2 orang warga desa itu dia kasih uang lalu dia suruh pergi. Setelah galian sedalam 1,5 meter itu siap, Ahmad
langsung menaruh 3 karung tadi itu di sana cuy. Dan dia berharap dengan cara itu dia nggak akan pernah ketahuan. Setelah selesai ngebun-bun dan mengubur ibunya sendiri, dia pergi ke rumah dan mengambil semua harta benda milik ibunya. Harta benda yang diambil adalah emas seberat 13 gram yang diperkirakan harganya saat ini bisa mencapai 75 juta rupiah cuy. Harta benda itu dia jual dan uangnya dia gunakan untuk main judi slot. Nah, keluarganya Siti yang tinggal di desa sebelah akhirnya curiga juga karena Siti ini nggak pernah lagi mengunjungi mereka, alias udah ngilang lenyap tuh seperti tenggelam di telan dunia. Selain itu, warga yang selama ini melihat Siti bolak-balik ke kebun karetnya pun nggak pernah melihat keberadaannya si Siti lagi. Akhirnya karena lama nggak ada kabar, pihak keluarga menghubungi Ahmad buat nanya keadaannya Siti. Dan waktu itu Ahmad bilang kalau ibunya lagi ada di rumah kakak kandungnya yang udah berkeluarga di Komering, Sumatera Selatan. Mendengar penjelasannya Ahmad, keluarganya Siti di desa sebelah cuman ngangguk-ngangguk percaya aja cuy. Tapi setelah sekian lama, sosok Siti masih juga nggak muncul-muncul tuh. Hal inilah yang membuat keluarganya jadi curiga lagi. Lalu keponakannya Siti yang kita sebut saja namanya Rani, dia nelpon tuh anak perempuannya Siti yang tinggal di Komering juga untuk menanyai keberadaannya Siti. Tapi anak perempuannya Siti ini malah kaget cuy dan bilang kalau Siti nggak pernah datang ke rumah mereka. Mendengar pernyataan anaknya Siti membuat Rani ini khawatir. Di situ, dia pun bergegas pergi ke kediamannya Siti dan Ahmad buat ngecek keadaannya lagi. Sampai di sana, dia melihat rumah itu sepi dan tidak berpenghuni. Kayak udah lama nih ditinggal sama kedua pemiliknya. Di situ, dia pun kembali mencoba menghubungi Ahmad. Tapi tiba-tiba orang itu nggak bisa dihubungi. Karena kecurigaan dan kekhawatirannya Rani membesar, dia pun mutusin buat melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa Karangdalam pada hari Selasa malam tanggal 7 April 2026. Kepala desa yang bernama Iwan Igalasi itu langsung menanggapi serius laporannya Rani dan langsung mengadakan penyelidikan ke warga desa. Di hari yang sama, dia keluar rumah dan menghampiri kumpulan warga yang lagi nongkrong cuy. Lalu kepala desa itu nanya, apakah mereka tahu tentang keberadaannya si Siti? Awalnya warga desa itu bilang kalau mereka mengira Siti ini diculik oleh makhluk halus. Sampai sana rasanya penyelidikan yang dilakukan kepala desa ini berujung sia-sia. Tapi kemudian dia menemukan satu petunjuk dari 2 orang penggali lubang. Dan orang itu nggak lain nggak bukan adalah Raju dan Nando. Dan mereka bilang begini, kami nggak tahu tentang Bu Siti, tapi beberapa hari lalu Pak, anaknya yaitu si Ahmad pernah tuh nyuruh kami untuk menggali lubang di kebun karet mereka. Katanya sih Pak, buat nanam karet. Jadi kami nurut-nurut aja buat ngegali lubang buat dia. Lalu dia membayar kami dan nyuruh kami itu pergi Pak Kades. Mendengar pengakuannya Raju dan Nando, kepala desa pun langsung menuju ke kebun karet miliknya Siti cuy. Selain itu, kepala desa minta Raju dan Nando buat nunjukin di mana tuh mereka menggali tanah itu. Melihat gundukan tanah sedalam 1,5 meter itu, kepala desa jadi curiga cuy. Akhirnya dia pun memerintahkan warga buat menggali gundukan tanah itu. Saat itulah mereka mendapatkan 3 karung dengan bau yang sangat menyengat. Ketika mereka membuka karung itu, mereka benar-benar kaget melihat potongan badannya Siti yang ada di dalamnya. Warga dan kepala desa sontak terkejut dan hati mereka langsung berubah pilu melihat hal sesadis itu. Setelah menemukan hal mengejutkan itu, kepala desa langsung menghubungi pihak kepolisian. Mendapat laporan seperti itu, pihak kepolisian langsung datang ke tempat kejadian
dan meminta keterangan dari semua orang yang bisa dimintai keterangan. Rani, kepala desa, Raju, dan Nando pun langsung memberikan keterangan mereka. Dan dari keterangan-keterangan itulah mengarahkan polisi buat naruh curiga ke satu orang terduga pelaku, yaitu Ahmad Fahrozi. Pihak kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lahat pun langsung memulai penyelidikannya. Dari penyelidikan mereka yang gak kenal lelah, mereka akhirnya bisa menemukan keberadaannya Ahmad gak sampai 24 jam cuy, setelah adanya penemuan mayat itu. Dan tepat pada hari Rabu 8 April tahun 2026, polisi berhasil membekuk Ahmad di tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah penginapan yang ada di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ketika dibekuk, Ahmad ini menyerahkan diri tanpa pemberontakan. Lalu dia segera ditahan dan diamankan ke Polres Lahat. Di sana dia diinterogasi oleh kepolisian cuy. Hingga akhirnya Ahmad mengaku juga kalau dialah yang sudah membunuh Siti, ibu kandungnya sendiri. Polisi tanya tuh ke si Ahmad, kenapa sih dia tega melakukan hal keji seperti itu ke ibunya sendiri? Dan Ahmad bilang begini, saya marah karena saya nggak dikasih uang untuk main slot, Pak. Mendengar pengakuannya itu, polisi pun nggak habis pikir sama orang yang durakanya ini ngelebihin malin kundang, cuy. Dan atas apa yang dia lakukan, polisi mengatakan jika Ahmad terbukti bersalah, maka Ahmad bisa dijerat dengan pasal 458 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan yang melibatkan keluarga inti. Dan Ahmad juga akan dijerat dengan pasal 458 ayat 3 KUHP tentang pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain seperti perampokan. Dengan itu, maka Ahmad Fahrozi terancam hukuman penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Tapi pihak kepolisian masih mendalami kasus ini ya. Jadi, mari kita tunggu sama-sama kelanjutan dari kasus ini. Dan jika kasus ini nanti sudah ada update, maka kita akan update juga ya cuy. Nah, begitulah update terakhir yang berhasil kita dapatkan dari kasus ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan pernah mendekati yang namanya judi. Apalagi kalau sampai memaksakan diri berjudi di saat kita bahkan tidak punya uang untuk itu. Karena pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang sayang dan peduli kepada kita. Uang bisa habis, tapi luka yang ditinggalkan di hati keluarga seringkali jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Jadi lebih baik uang, waktu, dan tenaga yang kita punya dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang bisa membangun masa depan kita dan membuat orang-orang di sekitar kita bangga, bukan justru terluka. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian, apakah hukuman yang pantas didapatkan oleh anak durhaka seperti Ahmad itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.